saya mencoba untuk memaparkan mengenai review Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS berbasis pada kegiatan pengamatan dan penelitian yang kita lakukan selama hampir 7 tahun ini ya. Ya, jadi pertama saya akan membahas mengenai landasan hukum mengenai partisipasi PKMK, FK, KMK, UGM dan JKKI dalam JKI itu maksud Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan JKN. Kemudian catatan hasil pemantauan dan evaluasi JKN oleh PKMK, FK, KMK, UGM 2014 sampai 2019. Kemudian ini semacam daftar inventaris masalah ya, walaupun nantinya juga akan ke sana detailnya. Tapi ini kita coba mengenai apa pasal-pasal yang bermasalah menurut kami di Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS yang mungkin perlu kita perbaiki. Dan what next-nya ya, nanti kita lihat terutama dalam konteks advokasi kebijakan. Oke, slide ya. Ya. Pakai sedikit. Ya, jadi kita melihat dalam proses kebijakan ya. Jadi seperti ini yang di buku-buku teks ya, di mana ada proses penetapan agenda, perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, kemudian pemantauan evaluasi kebijakan yang mungkin nantinya akan membuat revisi agenda. Atau mungkin dalam konteks undang-undang adalah perbaikan-perbaikan atau revisi dalam undang-undang. Juga mungkin perbaikan dalam peraturan pelaksanaannya, dalam perpres, PP, atau permen, ini sebuah proses yang sering atau alamiah dikerjakan. Nah, ini yang sangat penting tentang landasan hukum partisipasi PKMK, FK, KMK, UGM, dan JKKI ya. Jadi sebagai satu komponen bangsa yang memang mempunyai misi penelitian, kami mencoba untuk mengisi apa yang kita sebut sebagai mungkin kekosongan atau belum banyaknya penelitian yang menyangkut mengenai evaluasi JKN ini. Dan di Undang-Undang Dasar 45 juga ditegaskan hak pengawasan oleh masyarakat yang dikonstruksikan sebagai partisipasi publik. Ya, ini ada pasal-pasal yang bisa kita cermati ya. Nah, ini juga demikian kita mempunyai semacam kebebasan untuk memberikan semacam masukan. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi kami sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab untuk pelayanan publik juga, UGM nanti juga akan membuat laporan ini tadi seperti yang Mbak Tari ya. Tidak hanya minggu ini, tapi kita akan terus mengembangkan suatu sistem yang nantinya bisa laporan kami itu harapannya bisa diterima, dibaca oleh para pengambil keputusan, dan syukur kalau ada sesuatu yang bisa didapat dari laporan kami. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu juga sudah ada semacam aturan di mana masyarakat itu yang mempunyai kepentingan bisa ikut dalam substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi memberikan masukan, salisan atau tulis dalam pembentukan peraturan perundangan. Dan ini juga menarik, ada perubahan undang-undang ini tentang pembentukan peraturan perundangan, di mana ada peninjauan, ya. Jadi pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan setelah undang-undang berlaku di pasal 95A dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dan yang menarik pasal 95A ini untuk pemantauan dan peninjauan itu dilakukan dalam undang-undang setelah undang-undang itu berlaku ya. Jadi undang-undang SDSN itu sudah 16 tahun ya. Undang-undang BPJS itu sekitar 9 tahun, jadi sudah cukup lama. Kemudian pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah. Ini. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi. Hasil dari pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada pasal di atas tadi akan dipakai untuk nyusun prolegnas ya. Nah, jadi dari berbagai undang-undang itu kami dalam posisi UGM ya, dalam posisi untuk nanti memberikan laporan atau usulan ke DPR dan juga mungkin DPD dan pemerintah mengenai hal-hal yang mungkin bisa ditinjau lebih detail oleh kelompok atau 3 organisasi ini mengenai sebuah peraturan perundangan, khususnya Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS.
Nah, ini saya akan sedikit menggambarkan selama 7 tahun ini apa yang telah kami lakukan. Jadi kita bagi dalam 2 periode 2014 dan 2018 ini pemantauan kebijakan atau monitoring. Di sini kami mencoba untuk memonitor kebijakan JKN dan BPJS ini secara sistematik kontinu bersama jaringan kebijakan kesehatan Indonesia. Nah, di situ banyak sekali yang saya tulis, tadi saya nggak usah baca satu persatu ya, tapi ya intinya sudah pada tahun pertama kita sudah membayangkan ada semacam potensi memburuknya ketidakadilan sosial di sektor kesehatan. Nah, ini studi awal yang kita lakukan pada tahun 2014 karena pada waktu itu kami melihat bahwa supply side itu untuk JKN masih belum seimbang. Jadi JKN dimulai pada suatu situasi Indonesia sebagai negara kepulauan ya, bukan negara kecil seperti Taiwan atau Korea atau negara besar tapi satu tanah ya seperti Jerman ya. Kita negara kepulauan yang ada 7.000 pulau yang terhuni, ada 13.000 yang semuanya ya. Nah ini diberi langsung ya sebuah sistem JKN yang terpusat tadi dengan paket manfaat yang sangat besar ya. Nah kita sudah melihat bahwa ada masalah yang sangat tinggi ya. Ya kemudian 2015 ini juga kita membahas mengenai perbandingan antara pemakaian di 2 provinsi di NTT ya dan di Jogja yang sangat berbeda sekali ini. Nah nih, jadi di sana itu dananya sisa ya karena tidak banyak vaskes dan SDM kesehatan di Jogja itu kita mempunyai banyak vaskes sehingga banyak mengabsorpsi dana BPJS. Kemudian di 2016 kita membahas juga monitoring tentang masalah SPM, kemudian juga adanya ketidakadilan dalam konteks supply side rujukan tadi ya. Jadi selama 3 tahun juga tidak berkembang, ini monitoring kita ya. Ini. Kemudian juga kita adakan monitoring tahun 2017, yang ini hampir sama, yang ini juga bagian yang menarik karena juga ternyata setelah 3 tahun juga dilihat itu sistemnya itu terpisah dari pemerintahan daerah, sistem BPJS tadi. Jadi ada semacam kalau kita lihat sentralistik feature ya, atau sifat sentralistik dari BPJS yang tidak match ke daerah. Dan itu menariknya apa? Ketika daerah ingin membuat perencanaan atau evaluasi sesuatu, itu tidak data BPJS ya tidak mudah diakses ya. Nah nih, jadi ada semacam fragmentasi antara daerah dan dengan BPJS tadi. Jadi kita mengharapkan lebih banyak integrasi di situ ya. Jadi ini suatu hal yang kita temukan memang di daerah itu memang berat sekali situasinya. Kemudian di 2018 kita mulai melakukan semacam evaluasi. Ya, nih. Nah ini monitoring yang kemudian masuk ke evaluasi dengan pendekatan realis. Nanti kita lihat lebih detail lagi ya. Jadi dengan topik yang paling utama itulah memang equity ya. Jadi yang kami lihat berbahaya sekali bagi bangsa itu ketidakadilan ini. Sekali lagi bahwa BPJS sudah bisa membuat banyak orang itu terlindungi, ya. Itu hasil yang bagus sekali. Tapi ternyata banyak masalah yang ada dan khususnya untuk equity tadi. Juga tata kelola, ini jadi isu kunci. Hubungan antara pusat dengan daerah dan juga bagaimana situasi antara Kemenkes, BPJS, DJSN dan sebagainya juga hal yang menarik yang kita lihat masih banyak masalahnya ya. Kemudian quality, mutu itu juga menjadi isu kunci karena di dalam undang-undang DJSN disebutkan bahwa perlu kualitas ya. Jadi masalah ekuitas dan juga akses pada pelayanan yang bermutu. Nah ini juga masih mempunyai masalah ini. Ya. Oke. Nah kemudian di tahun 2019 kami mulai mengembangkan sistem DAS ya, data sistem kesehatan ya, sehingga penelitian yang ada itu ditambah dengan DAS tadi. Coba lihat di dalam komputernya ya. Di situ kita bisa melihat bahwa dengan adanya data itu ya,
Ya, kita bisa melihat Indonesia itu tidak satu kesatuan yang utuh ya, dalam kata kutip ya. Tadi ada banyak perbedaan antar daerah terkait jumlah dan sebagainya yang dapat dipetakan dengan mudah. Nah, ini contoh dari DAS yang menjadi bukti bahwa memang apa yang terjadi di sistem kesehatan kita pasca JKN tadi itu belum bisa merata. Ini. Di mana layanan rujukan sebenarnya portabilitasnya itu masih cenderung banyak mengarah ke Jawa ya. Jadi, nah ini kalau kita lihat untuk penyakit-penyakit seperti jantung dan sebagainya bisa dilihat ya. Ya, itu sebagian besar masih, nah ini seperti banyak masih berkumpul di Jawa ya. Jadi dengan data DAS itu kelihatan sekali bahwa selama 4-5 tahun ini kita belum banyak berkembang ya. Jadi BPJS-nya itu masih menguntungkan lebih banyak di kota-kota besar dan di Jawa. Oke, jadi kembali slide ya. Ya, slide. Ya. Nah, jadi kita melihat apa tujuan tadi. Nah, ini yang kita teliti dan kami tidak menggunakan data kuantitatif Susenas yang sering diperlukan dalam berbagai penelitian. Berkolaborasi dengan akademisi di 13 provinsi dengan menggunakan pendekatan realis evaluation dan juga di backup dengan data sampel BPJS dan berbagai lainnya termasuk 299 informan yang terbagi dari macam-macam topik, itu kita bisa melihat dengan pendekatan realis evaluation bahwa gambaran mengenai pelaksanaan JKN itu memang tidak begitu bagus ya. Ini. Jadi pendekatan realis ini akan kita lihat sebagai suatu pendekatan yang menunjukkan bahwa JKN di satu daerah itu bisa bagus, tapi di tempat lain itu masih kurang. Jadi Indonesia itu tidak merata. Karena dengan pendekatan seperti ini kita bisa melihat berbagai pelaksanaan yang ada di berbagai provinsi. Ya. Nah, jadi hasilnya bisa dibaca di sini bahwa sudah dibahas pada sesi sebelumnya ya. Jadi tentang equity itu belum bagus, ya tata kelola juga belum, kemudian juga mutu juga belum ya. Tadi kembali ke sana ya. Kemudian di tahun 2019 juga ada opsi-opsi yang kita lihat ya. Pertama opsi 1 Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang UBS tidak diubah ya. Tapi kalau ini diteruskan, nanti kalau tidak diubah, ada kemungkinan terjadi problem yang lebih banyak pada isu pemerataan dan mutu pelayanan. Jadi ini kekhawatiran kalau opsi 1 berbasis pada bukti tidak diubah akan terjadi pemburukan dalam equity dan mutu pelayanan. Atau yang kedua, BPJS tetap sebagai pengelola jaminan sosial, ya, tapi dibikin semacam dinding pemisah antar pool, jadi PBI dengan PPU misalnya, karena sampai sekarang pun dana yang seharusnya untuk mereka yang miskin dan tidak mampu, dana PBI, itu terpakai untuk menutup yang defisit yang mampu. Jadi ada gotong royong yang terbalik. Jadi ini yang kami harapkan ya. Dengan tujuan tadi, sekali lagi bahwa dana yang sedikit itu fokus pada mereka yang miskin dan tidak mampu. Jangan sampai dana negara APBN yang sudah sedikit ini akan terpakai banyak untuk mensubsidi atau menutup mereka-mereka yang sebenarnya mampu ya. Ya, jadi kalau ini tidak dikembangkan, nanti secara finansial akan sulit bagi JKN untuk bertahan secara baik dan juga mengawal atau melaksanakan UUD 45. Kemudian opsi lainnya ada lembaga askes, puring lain di luar BPJS Kesehatan. Jadi ini pendekatan yang mungkin lebih radikal ya, di mana masyarakat mampu diperbolehkan tidak menjadi anggota BPJS Kesehatan. Namun harus wajib punya akses komersial. Ya, tapi mereka juga boleh masuk di anggota BPJS tapi di kelas standar. Jadi tidak ada kelas 1, 2, dan 3. Jadi ini tujuannya ini juga kembali lagi bahwa opsi ketiga ini supaya beban APBN itu tidak
banyak dipakai untuk membayari mereka yang harusnya mampu membayar ya. Ini tujuan yang menarik secara ideologis ya. Ya, dan ada semacam pilihan, choice masyarakat yang mampu, mungkin mereka memang nggak suka dengan BPJS karena memang tidak cocok dengan preferensinya. Nah ini menarik untuk kita lihat ya. Ya, nah tentunya harus ada semacam aturan-aturan pembatasan paket manfaat dan sebagainya ya. Oke, Anda bisa baca di sini secara garis besarnya ya. Oke, dan juga ada semacam penelitian mengenai akses pelayanan kesehatan disabel di era JKN. Nah ini clipping media juga ada, seperti banyak sekali. Nah, kemudian ini daftar inventarisasi masalah yang ada di Undang-Undang SDSN, Undang BPJS yang nanti setelah bulan ini, nanti bulan Agustus kita akan masuk detail satu persatu ya untuk kita coba bahas. Tapi ini secara selintas, ini selama 6 minggu dengan diskusi dengan para pakar dan pengambil kebijakan itu ada temuan sementara berupa daftar isian masalah yang akan dikembangkan menjadi naskah akademik dan policy brief untuk berbagai pengambil kebijakan. Nah, di sini saya tidak akan detail satu-satu, tapi ini ada produk hukum yang pengamatan kami sementara ya, itu ya tidak cocok dengan penggunaannya karena sifat single pool tadi. Dan ini menjadi satu isu kunci ya. Pertanyaan besarnya apakah memang kalau seperti ini single pool itu kalau ada sisa anggaran di NTT misalnya itu bisa dipakai di DIY. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan menarik ya. Ya. Jadi masa single pool di sini. Ya. Kemudian juga wajib ini, apakah semua harus wajib ini? Ini menjadi satu pertanyaan menarik. Kalau mereka nggak mau bagaimana? Nah, apakah masuk penjara dan sebagainya? Ini jadi satu isu yang cukup penting ya. Tapi kalau semua harus wajib dengan kondisi seperti ini ya berat sekali bagi BPJS karena mereka yang mampu tadi bisa masuk BPJS dengan murah dan istilahnya itu lompat kelas atau naik kelas ya dulu boleh, sekarang nggak boleh naik kelas dan mengambil banyak dari BPJS. Ya, nah prinsip ekuitas ini yang belum berjalan, ini nanti ada saran-saran yang nanti akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Ya. Kemudian kebijakan kompensasi ini yang belum dikerjakan sama sekali, walaupun juga sudah ada laporan sudah, tapi ternyata rupiahnya kecil sekali. Belum dikerjakan secara signifikan untuk menopang teman-teman yang sebangsa yang ada di luar daerah-daerah yang maju ya, itu kebijakan kompensasi itu belum. Ya, kemudian juga pengawasan eksternal juga masih jadi semacam masalah ya. Oke, kemudian masalah data ini juga demikian sehingga Pemda pun juga tidak mempunyai gambaran jelas mengenai apa yang terjadi di wilayahnya ya. Dan yang menarik memang kalau kita lihat sampai sekarang pun belum ada suatu model atau ekosistem IT yang bisa dipakai oleh Pemda dengan mudah. Ya, nah ini, jadi mohon dilihat bahwa ini sebuah hal yang cukup menarik, kesulitan akses data dan tata kelola ini menjadi satu bagian yang sangat penting dalam daftar isian masalah ini ya. Kemudian juga koordinasi antara DJSN dan juga BPJS dan sebagainya dengan Presiden, dengan Kemenkes juga perlu kita lihat dalam bagian yang sangat penting untuk ke depannya. Termasuk juga bagaimana hubungan antara pemerintah daerah ya misalnya nih dengan pusat ya nih. Jadi tanggung jawab Pemda itu apakah hanya membayar iuran ya mengurus pendaftaran, tapi kalau ada defisit ini bagaimana? Karena sampai sekarang memang defisit itu masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, walaupun kejadian itu berada di daerah ini. Jadi pemerintah Jawa Tengah atau Jogja yang tanda kutip ya mengalami kenikmatan karena BPJS-nya di situ defisit itu dia tidak membayar 1 sen pun karena defisit ya. Dan defisit juga besar sekali ya di Jogja itu sekitar 1 triliun di DIY ya. Oke, sebagai penutup, nah hasil-hasil ini akan mulai diadvokasikan ke pengambil kebijakan sesuai dengan konsep proses kebijakan dan undang-undang yang ada. Dan diharapkan bisa masuk prolegnas. Nah ini yang jadi isu kunci. Jadi siang ini kita mohon tanggapan dari Pak Melki dan teman-teman di BPJS dan DJSN, apakah memang ada peluang ke sana ya. Karena sekali lagi kita berada dalam suatu situasi yang
mencoba untuk memantau dan mengevaluasi untuk memberikan semacam masukan revisi kebijakan. Dan sesuai dengan undang-undang tadi, kita akan masuk ke 3 lembaga, yaitu DPR, DPD, dan pemerintah yang tentunya orang demi orang atau fraksi demi fraksi perlu advokasi, ya, kalau di DPR, tapi kami melihat bahwa DPR yang pemain kunci untuk revisi ini, pemerintah juga, walaupun pemerintah mungkin, ya, saya belum tahu di mana ya, di Kemq atau di Kemkes atau di mana, saya belum paham ya. Kemudian rencana kegiatan. Nah, kami di program mempunyai program setahun ya untuk advokasi ini ya. Dengan berbagai macam teknik advokasi yang kami coba praktekkan dari teorinya teman saya yang diambil dari bacaan ya, Pak Gabriel dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM. Nah, ini kita lihat banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan supaya penelitian-penelitian kami itu bisa mungkin masuk, didengarkan atau dipergunakan oleh entah itu DPR atau DPD ataupun pemerintah. Nah, kemungkinannya memang bisa berhasil seluruhnya atau gagal total, itu bisa ya, atau di antara keduanya. Nah, tapi kami sudah siap, andai kata harus gagal total pun ya oke, kita akan menghadapi, tapi andai kata ternyata kami benar, mungkin bahasa Indonesia yang akan mencatat dalam sejarah. Ya, itu saya kira itu yang menjadi isu kunci. Nah, inilah kami berharap ada semacam tanggapan dari Pak Melki, kemudian Bu Jenny, ya, dan Pak Indra dari DJSN mengenai sebenarnya siapa toh yang sekarang itu memantau dan meninjau atau memonitor, mengevaluasi secara independen ini. Kami dari UGM sekali lagi berusaha menjadi komponen bangsa yang baik untuk memberikan semacam masukan bagi pengambil keputusan yang tentunya hasilnya sekali lagi belum tentu bisa berhasil, tapi juga belum tentu bisa akan gagal total ya. Jadi kita masih terus mencoba untuk masuk ke berbagai ya mungkin harapan kami adalah kami bisa berhasil untuk advokasi Bapak Ibu semua. Sekian dan terima kasih. Ya.